Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan banggakan, di bulan Ramadan yang kita cintai ini, saya diberi kesempatan untuk menyapa rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan beberapa hal perihal kehumasan dan integritas penyelenggara pemilu. Seperti yang kita pahami, saya akan mulai dari penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, ya, karena dari situ baru kita bicara kehumasan. Tentu integritas yang kita harapkan dan publik harapkan adalah penyelenggara yang jujur, yang bisa memberikan rasa kepercayaan dan amanah, dan tidak terpengaruh oleh macam-macam, apakah itu ancaman, godaan, ataupun hal-hal yang sifatnya keberpihakan pada salah satu peserta. Seperti kita ketahui, kita di Bawaslu maupun juga KPU adalah penyelenggara pemilu yang diawasi secara formal oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kita melihat jumlahnya juga masih tetap banyak yang terkena sanksi perihal pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu itu tersebut. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan dengan menempa diri di bulan puasa ini, yang sebenarnya adalah bukan hanya di bulan puasa saja, karena pada hakikatnya puasa Anda berhasil kalau setelah bulan puasa hal-hal yang bersifat kebaikan-kebaikan di dalam kegiatan sehari-hari itu bisa bernilai ibadah. Di bulan-bulan lain juga berlaku sama. Di dalam berpuasa kan kita diminta untuk bisa menahan katakanlah kelelahan fisik ataupun godaan syahwat ataupun hal-hal lain. Dan kemudian di bulan-bulan berikutnya, harusnya 11 bulan setelah itu juga kita bisa membuktikan kalau memang puasa kita berhasil, maka negara ini pasti korupsinya akan menurun, pasti pelanggaran terhadap eksploitasi lingkungan akan menurun. Yang harusnya menambang 10 hektar pasti 10 hektar, dia nggak akan menambang jadi 50 hektar. Yang harusnya pohon sebagai pelindung di hutan tidak ditebang, ya harusnya menjadi tetap hutan, tidak menjadi lahan sawit. Jadi dalam puasa ini kita ditempa untuk jujur, amanah, sehingga akan berbekas dalam pribadi-pribadi kita sebagai penyelenggara pemilu, menjadi pribadi yang terpercaya. Kenapa dipercaya? Karena kita mampu menjaga hak suara, kan seperti itu. Kita juga mengharapkan undang-undang pemilu yang akan dibentuk nanti atau kodifikasi undang-undang pemilu dan pilkada itu akan membuahkan hasil yang lebih banyak mengakomodir kepentingan publik, sehingga Bawaslu akan terus tetap dipercaya sebagai lembaga publik yang mumpuni menjaga hak suara. Itulah tadi sekelumit perihal integritas. Saya cuma ambil dua saja dari pesan Rasulullah, bahwa
Ya, integritas itu harus dimulai dari orang yang sidik, artinya dia selalu berkata benar, jujur, dan amanah, gitu ya. Nah, selebihnya di dalam kita menyelenggarakan kegiatan, tentu ada dua hal lagi. Kita diperlukan ada fatonah dan kita diperlukan juga ada tablik, di mana dalam menyampaikan, dalam hal ini mulai kita masuk dalam kehumasan. Dalam menyampaikan hal-hal yang sifatnya hubungan dengan person, hubungan dengan komunitas, dengan paguyuban, dengan lembaga, dengan kelompok-kelompok lain di luar Bawaslu, diperlukan tablik yang mumpuni, diperlukan cara penyampaian yang terbaik. Bahkan ketika Musa alaihissalam diminta untuk ke Fir'aun saja harus bimau'idatin hasanah, apalagi kalau kita menyampaikan hal-hal yang baik terhadap masyarakat, tentu kita harus menyampaikannya dengan baik. Kami di kehumasan, karena eranya sekarang sudah era digital, tentu menggunakan media-media yang dalam spektrum lebih luas lagi. Kalau ada orang berceramah di dalam sebuah majelis taklim atau di dalam suatu aula, ya hanya itu saja audiensnya. Tapi sekarang ini ada medsos, ada bahkan grup-grup chat juga sudah menjadi seperti medsos sekarang ini kan. Ada WA yang kemudian ada bentuk medsosnya, kemudian juga semacam Facebook juga, dia juga ada bentuk seperti medsos. Jadi dari algoritma yang tumbuh sekarang ini, Instagram, TikTok, dan X menempati 3 urutan. Nah, ini Nutrisari apa tri ini ya? Trio ya, trio best ya, the best three level ya, up level. Kita harus bisa kuasai itu. Untuk itu saya mengharapkan semua staf di kehumasan maka harus mampu memiliki kemampuan dalam menulis berita yang baik. Kemudian dalam penyampaian memiliki kemampuan retorika yang baik. Kemudian juga di dalam algoritmanya bisa mengikuti apa-apa yang tren di Instagram, kemudian di medsos lainnya, di TikTok maupun di X, namun tetap juga menampilkan kreativitas yang sebisa mungkin eye catching gitu ya, sebisa mungkin mencuri perhatian daripada netizen dan citizen kita. Maka kreativitas tersebut harus kita kembangkan terus, dan di kehumasan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh kegiatan yang ada di Bawaslu dari tiap divisi, baik itu divisi Humas, baik itu divisi SDM, divisi hukum, divisi PP, pencegahan, dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya adalah Humas adalah apa yang ingin kita sampaikan ke dunia luar. Humas adalah apa yang ingin kita usung, mau ingin kita citrakan kepada dunia luar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu akan tetap terjaga. Kemudian Humas juga harus bisa memberikan informasi yang akurat dan benar. Untuk itulah
Makanya di dalam setiap event-event penyelenggaraan pemilu, pasti masyarakat akan melihat kehumasan ataupun website maupun medsosnya lembaga publik menjadi salah satu yang dipercaya sebagai bahan rujukan. Kembali lagi saya ingatkan, di dalam kehumasan tadi selain tablik kita juga perlukan fatona, kecerdasan. Kecerdasan di sini adalah dalam rangka kemampuan menulis berita, kemampuan dalam menyampaikan berita tersebut, mengemasnya, kemudian menampilkannya di setiap medsos. Karena medsos itu ibarat mimbar, di mana kita berbicara kepada seluruh khalayak ramai, sehingga lebih mudah tersiar dan mudah sekali menyebar. Semakin banyaknya orang yang menggunakan medsos, itulah konstituen ataupun itulah netizen kita, itulah pangsa pasar kalau di dalam bahasa marketing kita. Maka kami mengharapkan dari setiap insan-insan penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu, harus bisa menerapkan kreativitas ini. Jangan kita kalah dengan, ya walaupun tentu kita nggak bisa hindari juga kalau isu-isu yang sangat mengglobal seperti perang Ukraina Rusia, seperti kasus skandal, seperti kasus katakanlah korupsi, kasus-kasus yang sifatnya nasional, itu kita nggak bisa mengelak dari itu. Tapi paling tidak kita bisa memberi kreativitas-kreativitas yang unik, yang mencuri perhatian, yang bisa terlihat keren gitu ya, tidak lekang oleh zaman, supaya generasi Gen Z, Gen Z, generasi milenial, generasi sebelumnya juga bisa mendapatkan informasi yang benar dan enak untuk disantap gitu ya, enak untuk disajikan. Ya, demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bulan puasa ini kita mendapatkan barokah, sehat walafiat. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan ke depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.